warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Konsep Dasar Negara dalam Sistem Kenegaraan. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu ada saya sendiri Arneta Widya, dan rekan saya ada Diva Sahila Saragi dan Nur Hairani Siregar. Pengertian negara. 1. Pengertian negara menurut KBBI. Pengertian negara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. 2. Pengertian negara dari perspektif para ahli. A. Menurut Krasner merumuskan negara sebagai sejumlah peran dan institusi yang memiliki dorongan dan tujuan khusus yang berbeda dari kepentingan kelompok tertentu manapun dalam masyarakat. B. Menurut Erik Norlinger dalam bukunya On the Autonomy of the Democratic State, melihat negara sebagai semua individu yang memegang jabatan di mana jabatan tersebut memberikan kewenangan kepada individu-individu untuk membuat menjalankan keputusan-keputusan yang dapat mengikat pada sebagian atau keseluruhan dari segmen-segmen dalam masyarakat. C. Menurut Marcian memandang negara pada awalnya sebagai bentuk dari kepentingan pribadi dari para kapitalis yang berfungsi sebagai instrumen untuk meraih tujuan tertentu. 3. Negara menurut pandangan Islam. Rashid Ridho, seorang ulama terkemuka Islam yang dianggap paling bertanggung jawab dalam merumuskan konsep negara Islam modern, menyatakan bahwa premis pokok dari konsep negara Islam adalah syariah. Menurut beliau, syariah merupakan sumber hukum paling tinggi. Dalam pandangan Rashid Ridho, syariah harus membutuhkan bantuan kekuasaan untuk tujuan mengimplementasinya dan mustahil untuk menerapkan hukum Islam tanpa adanya negara Islam. 4. Negara menurut Pamangkala sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah yang umumnya memiliki kedaulatan. 2. Terjadinya negara. Beberapa teori tentang terjadinya negara adalah sebagai berikut. A. Teori ketuhanan. Teori ketuhanan menyatakan bahwa timbulnya negara adalah atas kehendak Tuhan. Teori ini berkaitan erat dengan teori kedaulatan Tuhan yang menyatakan bahwa segala sesuatu tidak akan terjadi apabila Tuhan tidak memperkenalkan kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan Tuhan. B. Teori perjanjian. Teori perjanjian disusun berdasarkan suatu anggapan bahwa sebelum terbentuknya negara, individu-individu manusia hidup bebas, terlepas satu sama lain, tanpa kata mereka hidup berpindah-pindah dan belum memiliki peraturan sehingga kehidupannya kacau balau. C. Teori kekuasaan. Teori ini menyatakan bahwa negara terbentuk karena adanya kelompok kuat yang menguasai dan memaksakan kehendak kepada kelompok yang lemah. 3. Tujuan dan fungsi negara. Tujuan negara menciptakan keadaan agar rakyat dapat mencapai keinginan secara maksimal. B. Memajukan kesusilaan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. C. Untuk mencapai kehidupan dan penghidupan yang aman dan tentram dengan taat kepada Tuhan. D. Memelihara dan menjamin terlaksananya hak asasi manusia. Fungsi negara: menjaga keamanan dan ketertiban, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, melaksanakan pertahanan untuk menjaga kemungkinan serangan dengan perlengkapan alat pertahanan modern, menegakkan keadilan yang dilaksanakan oleh badan-badan peradilan. Syarat berdirinya sebuah negara. 1. Pemerintahan yang berdaulat.
Syarat yang pertama tentunya adanya pemerintahan yang berdaulat. Dalam hal ini, pemerintahan yang berdaulat akan memiliki peranan yang cukup penting untuk mengatur dan mempunyai kewenangan dalam membuat kesejahteraan, keamanan, maupun ketertiban untuk warga negaranya. 2. Wilayah-wilayah merupakan suatu tempat yang ditinggali oleh suatu kelompok warga negara yang dalam tempat tersebut terdapat potensi alam yang dapat dimanfaatkan. Wilayah menjadi salah satu syarat berdirinya negara yang juga harus dilindungi, karena dengan adanya wilayah ini akan ada potensi konflik yang terjadi baik antar negara atau contohnya penjajahan maupun antar bangsa. 3. Warga negara. Syarat yang ketiga adalah adanya warga negara atau mereka yang menempati suatu wilayah dalam suatu negara. 4. Pengakuan dari negara lain. Syarat yang terakhir adalah adanya pengakuan dari negara lain. Jika kemerdekaan suatu negara belum diakui oleh negara lain, maka negara tersebut belum bisa dikatakan sebagai negara yang makmur. Hal ini karena terbentuknya suatu negara harus memenuhi keempat syarat ini. Warga negara adalah mereka yang berdasarkan undang-undang yang berlaku diakui sebagai warga negara atau melalui proses naturalisasi atau pewarganegaraan. Terbentuknya negara. Indonesia adalah salah satu negara yang terbentuk karena kolaborasi antar teori perjanjian dan teori ketuhanan. Oleh sebab itu, maka keberadaan warga negara bagi negara Indonesia merupakan suatu yang sangat penting, mengingat keputusan serta kebijakan dari negara harus sesuai dengan aspirasi warga negaranya. Karena perjanjian dari warga negara itulah yang menyebabkan terbentuknya negara. Hak dan kewajiban bela negara. A. Pengertian. Pembelaan negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut, yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. B. Asas demokrasi dalam pembelaan negara. Berdasarkan pasal 27 ayat 3 dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945, bahwa usaha bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Sistem kenegaraan. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, sehingga presiden memegang peranan yang sangat penting dalam pemerintahan. Sebagai seorang kepala negara, sistem presidensial memisahkan kekuasaan yang tegas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sehingga antara yang satu dengan yang lain seharusnya tidak dapat saling mempengaruhi. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara atau tiga poros kekuasaan, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem pemerintahan berkaitan dengan mekanisme yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Secara garis besar, sistem pemerintahan dibedakan dalam dua macam, yaitu sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Sekian presentasi dari kami dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.